untuk boleh meninggalkan dosa-dosa ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang saman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang. Cerita masalah apa arti haram di sini? Apa arti halal? Yang tidak boleh dimakan. Arti haram bukan makanan. Arti halal makanan. Antin. Saya mau tanya, ini handphone makanan atau bukan? Bukan. Jadi kalau kita katakan makan itu handphone. Saudara bisa mengerti sampai sini. Bagaimana Tuhan tahu haram dan halal? Di mana dia jelaskan? Ingat, kitab Kejadian dicatat oleh Musa. Musa mencatat kitab Kejadian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 Taurat Musa. Untuk tahu yang mana haram, mana yang halal, dia rincikan itu di Imamat pasal 11. Saya tidak akan buka Imamat pasal 11. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Imamat pasal 11. Di sana dia jabarkan mana yang makanan, mana yang bukan makanan. Saya dulu tukang konsumsi babi. Saya senang sekali makan babi. Senang sekali. Setiap hari saya harus punya daging itu di rumah. Kalau tidak ada saya tidak bisa makan. Jadi oma dan opa dia selalu beli tawa babi, lemak babi. Kalau orang lalu bilang werewes. Tawa. Dia beli itu, kita gantung di atas tempat perapian. Jadi setiap hari kalau saya mau makan, saya potong sebagian, bikin sate. Bahkan minyaknya taruh di atas nasi. Oh enak sekali, pakai cabai. Itu makanan saya setiap hari. Ketika saya tahu masalah haram halal, saya mulai tinggalkan. Karena ternyata saya makan babi dengan makan batu di mata Tuhan sama. Itu masalahnya. Saya makan handphone. Boleh nggak orang makan handphone? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ini menurut saya bisa makan handphone ini. Buktinya itu tarian kuda lumping makan kaca beli. Mereka bisa makan. Hanya masalahnya itu bukan makanan. Jadi saudara bayangkan, kalau saudara punya anak, pagi-pagi saudara sudah siapkan makanan sehat, ada buah-buahan di situ, ada daging di situ, makanan sehat. Terus anak ini bilang, saya tidak mau makan itu. Dia pergi keluar, dia ambil batu bata, dia makan batu bata. Bagaimana perasaan saudara sebagai seorang ibu? Sakit atau tidak? Sepupu saya waktu masih bayi, dia suka makan batu bata. Untung ada cepat teratasi. Sepupu saya, dia main-main di samping rumah. Kalau kita di Manado bilang tela merah. Batu bata warna merah itu yang dari dia udah pecahkan, terus dia makan. Setiap hari kami perhatikan, anak ini punya kelainan. Tapi untung kita cepat. Jadi tante saya dia sedih sekali melihat anaknya yang paling sulung, perempuan, makan batu bata. Peristiwa ini membayangkan saya bagaimana Tuhan melihat saya memakan makanan yang bukan dia suruh. Makanya Nuh ketika dia suruh buat ini, dia sudah punya tujuan. Yang binatang yang tidak haram atau halal, hanya dia katakan binatang yang halal itu 7 pasang dan jantan betina. Haram 1 pasang. Mengapa dia kasih 7 untuk halal, 1 pasang untuk haram? Pertama kali Tuhan mengizinkan manusia makan daging di cerita ini. Tadinya makanan manusia telah diatur. Coba buka dalam Kejadian pasal 1. Tuhan atur makanan manusia. Di ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Makanan manusia pertama, biji-bijian dan apa? Buah.
Untuk hewan apa? Untuk hewan, segala binatang, ayat 30. Segala burung di udara, segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Jelas tidak? Makanan manusia apa? Buah dan bijian. Makanan hewan, sayur. Jadi sebenarnya ini sayur, makanan hewan, bukan manusia. Tapi mengapa manusia sekarang makan tumbuh-tumbuhan? Itu perintah di pasal 3. Di pasal 3, ayatnya yang ke-8. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Jadi mulai manusia diizinkan makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, daun-daunan. Dalam teologi yang lain, dia gambarkan mengapa daun-daunan karena dosa. Manusia mengalami degenerasi, makanya perlu herbal. Sayur itu mengandung herbal untuk pengobatan supaya kita bisa bertahan hidup. Ketika masuk di dalam cerita Batra, Tuhan mulai pisahkan yang 7 pasang untuk dimakan, halal namanya, dan 1 pasang yang bukan makanan, tidak boleh dimakan. Bayangkan kalau Nuh makan babi, tidak ada babi hari ini, mati keturunannya. Betul tidak? Mati keturunannya. Tapi dia hanya berikan 1 pasang untuk yang haram. Kalau Nuh makan babi, tidak ada keturunan babi saat itu. Iya, saat itu kalau sampai dia makan, karena sudah tidak ada, hanya 1 pasang. Dia makan lakinya, tinggal perempuannya. Bagaimana dia mau beranak? Betul tidak? Logik Tuhan punya cara pengaturan. Jadi sebenarnya kembali kepada tema kita mengenai plan of redemption. Coba kita recap. Jadi dengan kata lain begini, sebelum kita recap. Kadang-kadang orang datang kepada firman ini. Ini masalah haram halal di sini ya. Jadi sebenarnya pengaturan makanan itu sudah diatur dari zaman Nuh. Bukan nanti sekarang. Bukan gereja Advent yang mengatur ini. Itu sudah diatur dari zaman Nuh. Musa membuat keterangan akan hal itu. Sekarang datang kepada pertanyaan ini. Coba perhatikan bahasa Indonesia. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3. 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Kita buka dalam ini menjadi ayat yang saya pikir kita perlu renungkan dan kita harus analisa. Apakah Tuhan sudah izinkan kita saat ini untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak diizinkan waktu di zaman Nuh? 1 Timotius pasal 4. Dia bilang begini, dari ayat 1 kita mulai. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi penyesat ini mereka mengajarkan ada 2 konsep berpikir. Yang pertama melarang orang jangan kawin. Yang kedua, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Datang kepada mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Membingungkan kita bahasa Indonesia, dia gunakan kata supaya. Makanya kita susah untuk terjemahkan ini. Ketika gunakan kata supaya, kita terjemahkan seperti ini. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Dan di ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sehingga mereka berpikir adalah salah kalau kita mengajarkan jangan makan ini dan jangan makan itu. Bisa paham di sini? Karena mengapa? Kata supaya yang membingungkan. Jadi akhirnya melalui ayat ini mereka tafsirkan, beranalisa bahwa boleh makan semua hewan, entah itu haram atau halal, asal ada doa dan ucapan syukur. Untuk ayat yang berikutnya. Mengapa? Karena ada kata supaya.
Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi perhatikan dalam bahasa Inggris, dia jelas sekali dia katakan di sana, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God, dia gunakan kata which God had created. Makanan, dia katakan memerintahkan. Jadi orang penyesat ini dia perintahkan dua hal, melarang orang kawin dan memerintahkan untuk menghindari dari makanan-makanan yang sudah diciptakan Tuhan untuk diterima dengan ucapan syukur oleh mereka yang percaya dan mengetahui kebenaran. Perhatikan bahasanya. Dia katakan yang Tuhan ciptakan. Saya mau tanya, makanan mana yang pernah diciptakan Tuhan? Makanan mana yang pernah diciptakan Tuhan? Yang tadi saya jelaskan itu. Dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, dan Imamat pasal 11. Itu makanan yang Tuhan ciptakan. Dia kasih tahu, ini makananmu. Itu maksud Allah menciptakan makanan. Penyesat ini dia katakan, jangan makan makanan yang Tuhan ciptakan. Commanding to abstain from meats which God had created. Jangan makan itu makanan yang Tuhan ciptakan. Jadi jangan makan sayur, jangan makan buah, jangan makan apa lagi? Hewan yang diklasifikasikan di dalam kitab Imamat. Jangan makan itu. Ini ajaran sesat yang ajarkan. Karena dia lanjut, jangan makan itu makanan itu. Yang sebenarnya makanan yang sudah diciptakan Tuhan itu sudah diterima oleh orang-orang percaya. Bisa mengerti ini? Jadi penyesat ini dia memberikan dua informasi. Penyesat yang dikirsaman, pertama dia larang orang kawin, dan yang kedua dia larang orang makan makanan yang Tuhan sudah ciptakan untuk orang-orang benar dan orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Bisa tangkap di sini? Karena alasannya di ayat 5. Karena semua itu dia bilang di ayat 5. Sebab semuanya itu telah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi ajaran sesat ini mengajarkan, makan saja apa yang kamu suka makan, yang penting doakan karena itu akan dikuduskan. Saudara lihat? Padahal dari cerita Nuh, ingat Yesus katakan di akhir zaman akan kembali dosa sama Nuh. Amin. Orang akan makan dan minum, kawin mengawinkan. Masalah dosa yang Tuhan tekankan dalam Matius pasal 24 adalah masalah makan minum, di mana makanan mereka sama dengan apa yang ditulis dalam kitab Timotius. Mereka makan semau mereka, tanpa mengikuti aturan yang Tuhan sudah atur di dalam Imamat pasal 11, Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3. Bisa dapat di sini? Benar. Kan ini yang di Kejadian 2 itu kan segala binatang yang kan Tuhan suruh yang masuk ke bahtera. Iya. Tapi kan di situ Tuhan kan nggak bilang binatang yang ada di laut. Terus kayak udang, cumi, kita haramin itu jadi berdasarkan apa mereka? Dia bilang begini. Memang kalau di laut ngapain mau taruh di bahtera? Mati mereka. Biarkan mereka di luar. Tuhan kan bilangnya kan binatang yang masuk di bahtera. Iya. Nah terus kita sekarang mengharamkan Hewan. Hewan. Makanya itu Tuhan bicara kepada Nuh, binatang yang akan keluar, akan masuk ke bahtera. Nanti pengaturan untuk hewan yang di laut dan burung yang di udara diatur di Imamat 11. Bukan asalnya semua dari sini kan ya? Di sini sudah ada. Tapi yang sebenarnya di zaman kitab di zaman Nuh, Tuhan masih lebih fokus kepada binatang berkaki 4 dan burung. Hanya dua jenis ini kan yang difokuskan. Nanti ketika datang kepada ikan di laut, itu dia buat klasifikasinya di Imamat pasal 11. Yang catat kitab Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Musa. Jadi prinsipnya sama. Mereka itu satu pikiran. Roh Kudus dia tidak akan pernah
lalai untuk memberitahukan hal yang benar kepada penulis-penulis ini. Jadi kalau kita belajar, kita analisa semua latar belakang penulis, siapa menulis, bagaimana kerjanya. Itu dia. Terima kasih kami untuk pertanyaan. Jadi saya tidak akan lama di sini karena kita datang pada. Mari kita recap. Perhatikan ini. Dari Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Coba perhatikan ceritanya. Ini plan of redemption. Ini rencana penyelamatan yang dia sudah buat. Ada kayu di sana melambangkan salib, ada perjanjian, ada binatang haram dan halal. Ini melambangkan kekudusan hidup. Saudara, saya mau katakan ini. Di akhir zaman, umat yang menanti kedatangan Tuhan kedua kali dituntut ini. Ini yang Tuhan akan buat kepada mereka. Menerima kayu, salib itu, ada perjanjian, penurutan dalam kekudusan hidup mengenai binatang haram halal, penantian dan kesukaran, pasal 8 ayat 1-14, keluar dari masa kesukaran, ada mesbah doa, hubungkan dengan Wahyu 8 ayat 1-5. Nanti berikut saya bahas khusus ini. Pemulihan, ada pemulihan dan perjanjian pelangi. Saudara baca Wahyu 4 ayat 3 dan 10 ayat 1. Pelangi menggambarkan hadirat tahta Allah, kemuliaan Allah. Oh, bukan karena kata pelangi itu bukannya menandakan bahwa Tuhan memberi pelangi supaya tidak ada air bah lagi. Itu perjanjiannya secara harafiah. Oh. Tapi pertanyaan, mengapa Tuhan berikan pelangi, tidak berikan yang lain? Apa alasan Tuhan memberikan pelangi kepada manusia? Untuk menjadi tanda perjanjian. Supaya waktu kita lihat pelangi, kita teringat Tuhan berjanji tidak akan ada air bah. Nanti aja. Coba baca Wahyu pasal 4 ayat 3. Wahyu pasal 4 ayat 3. Sehubungan dengan pelangi. 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata jaspis dan permata sardius. Satu pelangi melingkupi tahta itu bilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Pelangi melambangkan tahta Allah. Sebenarnya waktu Tuhan memberikan janji pelangi, Tuhan sementara bicara, saya memperhatikanmu. Ingat, kita manusia ada di bawah tahta Allah. Artinya Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan ingin nyatakan bahwa dia tidak jauh dari kita. Makanya pelangi itu menjadi simbol hadirat Allah. Karena pelangi itu hanya ada di tahta Allah. Dia pilih pelangi itu untuk menjadi tanda bagi kita. Tanda perjanjian. Ini hebatnya Tuhan. Makanya ketika Tuhan katakan Immanuel, memang dari awal sampai akhir Tuhan tidak mau meninggalkan umat berdosa. Kerinduannya dia ingin merangkul kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Hanya tidak boleh. Bagaimana Tuhan mau rangkul kita? Dengan malaikat rindu sekali mau rangkul kita, saudara. Tapi mereka tidak boleh merangkul kita karena mereka manusia api. Allah itu api. Api yang menghanguskan. Malaikat itu api. Bayangkan kalau api rangkul kita, habis, abu. Makanya itu kemarin yang saya katakan. Neraka dalam pengertian teologi adalah ungkapan kasih Allah yang terakhir. Dengan kemuliaan apinya, dia merangkul seluruh ciptaannya sebagai satu tanda perpisahan untuk selamanya. Dengan api itu, api kemuliaan ilahi. Yang akan selamat dari api Allah adalah orang-orang yang sudah menjadi manusia api. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Tubuh api surga.
Makanya mereka di Alkitab, wajah kita akan apa? Bercahaya. Yang bercahaya itu hanya api, tidak ada air bercahaya. Yang ada api. Saudara terima atau tidak, kita akan diubah ke dalam tubuh api. Kemuliaan Allah. Bagaimana orang-orang di samaan air bah? Hanya satu makhluk yang selamat dari air bah. Manusia ikan, manusia air, makhluk air. Makhluk air. Ikan. Iya kan? Yang lain masuk ke dalam bata. Di akhir zaman hanya satu makhluk yang dapat diselamatkan dari api yang menghanguskan. Umat Tuhan yang sudah membentuk api itu dari hari ini. Api itu sebagai simbol cinta. Itu dicatat dalam kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 8. Nyalanya seperti api cinta. Nyalanya seperti api cinta. Jadi dengan kata lain, kita sementara membentuk karakter kita serupa dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita masuk ke dalam batu, di Ark of Covenant. Ada apa di dalam Ark of Covenant? Karakter ilahi. Bagaimana dibentuk kita di sini? Terima salib. Itu yang menjadi tugas kita orang Kristen. Mungkin sampai sini dulu penjelasan singkat dari Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Saya hanya ambil bagian besarnya dari ceritanya. Kiranya itu dapat menolong kita ya, merasakan kasih Kristus. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Anak-anak manusia, anak-anak Allah. Ya. Ini